terlaksana. Sekarang ini tuh nikmat ya, karena banyak yang terkena bencana, sementara kita tidak, itu nikmat. Padahal kalau Allah mau menimpakan bisa saja Mbak ya. Akan bencana kepada kita. Artinya jangan sampai kita terlalu merasa aman ya. Dan orang yang terlalu itu dikatakan oleh Allah sebagai orang yang rugi ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 99 itu ya. Itu tanah kok bisa ambles, dan amblesnya itu semakin hari semakin luas. Sampai sekarang kayak kabar terakhir itu sampai 300 meter lebarnya amblesannya, yang tadinya cuma sedikit, semakin lama semakin. Itu kan peringatan dari Allah. Ya sekarang di sana, di sini bisa saja Allah ya, mudah sekali. Ya. Jangan dikira itu kan di sana, di sini tidak bisa. Gitu. Jangan dikira kita berpikiran semacam itu. Ya. Amintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman padahal zat yang di langit yaitu Allah bisa saja mengirim kepada kalian hasiba. Hasiba itu angin yang
menghancurkan segalanya itu hasiba. Sebagaimana yang Allah kirimkan angin itu kepada kaum Ad, ya. Wa ila adin akhahum hudan, ya. Jadi Allah pernah mengirimkan angin sampai semua orang itu kabur, terbang dan mati, sehingga tidak tersisa dari kehidupan kecuali bekas-bekas rumah yang porak-poranda, ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Ahqaf itu, ya, falamma ra'au 'aridum mustaqbila audiyatihim qalu hadza 'aridum mumtiruna. Maka ketika mereka melihat awan yang hitam di atas lembah-lembah mereka, mereka mengatakan kita akan diberi hujan. Jadi ini kaum Ad, ya. Kaum Ad ini ketika Allah mau membinasakan mereka, itu pertama Allah mengirim apa? Awan, ya. Awan hitam. Maka mereka senang, Pak. Mereka senang melihat awan menghitam itu, mereka senang, ya. Mereka mengatakan hadza aridum mumtiruna. Oh, kalau begitu kita akan diberi hujan, ya. Karena mungkin di sana beda dengan di sini, Pak, ya. Hujan itu jarang. Jadi kalau hujan itu mereka betul-betul senang, ya. Hadza aridum mumtiruna, ini kita mau diberi hujan. Apa kata Allah? Bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Bukan, itu bukan hujan yang akan membawa manfaat bagi kalian, tapi itu angin yang menjadi azab. Bal huwa mastajaltum, inilah apa yang senantiasa kalian minta. Jadi kaum Ad kan mereka selalu menantang kepada nabinya, yaitu Nabi Soleh, ya. Mereka menantang, kalau memang kamu benar, bukan Soleh, ya, Hud, ya. Wahai Hud, kalau kamu memang benar utusan Allah, coba datangkan azab, ya. Coba datangkan azab. Mereka nantang seperti itu. Maka ketika Allah datangkan awan hitam, mereka merasa senang karena dikira itu akan mendatangkan hujan, tapi oleh Allah katakan bal huwa mastajaltum, inilah yang biasa kalian minta, yaitu azab rihun fiha adzabun alim, yaitu angin yang menjadi azab yang keras. Tudammiru kullu syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinahum kadzalika najzil qaumal mujrimin, ya. Yang menghancurkan semua yang ada sehingga tidak tersisa kecuali puing-puing bekas tempat tinggal mereka. Jadi orangnya semuanya kabur keanginan, mati semuanya. Rumah-rumahnya pun porak-poranda, hancur, ya. Yang tersisa hanya bekas-bekas saja, bekas-bekas tempat tinggal mereka, ya. Ini nasib kaum Ad, ya, yang mana di dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau melihat awan, Pak, ya, awan itu Rasulullah
langsung wajah beliau berubah. Ya. Berubah maksudnya langsung merasa takut. Jadi kalau Rasulullah kalau melihat awan hitam itu merasa takut. Takutnya apa? Karena teringat ayat tadi, surat Al-Ahqaf ayat 34 ya. Di mana kaum Ad itu mereka ketika mau dihancurkan oleh Allah diawali dengan awan hitam yang mereka lihat di atas lembah-lembah mereka ya. Jamaah yang dirahmati Allah, baiklah kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar tentang muhasabah ya. Maka di sini kesimpulan dari uraian ini, hendaknya seseorang muslim itu senantiasa mengoreksi atau mengintrospeksi diri, pertama pada hal-hal yang fardu, yang wajib ya. Artinya kita memikirkan, kita mengingat-ingat apakah hak-hak Allah ya, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah sudah kita tunaikan, yang fardu-fardu ya. Baik itu yang berupa amalan-amalan ya, sholat kita, saum kita, zakat kita ya. Itu kita ingat-ingat, kita introspeksi, kita periksa, jangan-jangan masih ada kekurangan. Kita ingat mungkin dulu pernah meninggalkan sholat. Kita ingat mungkin dulu pernah waktu masih muda meninggalkan sholat itu dengan enteng saja, tidak ada rasa gelo, tidak ada rasa menyesal. Maka kita ingat-ingat. Kalau ternyata kita merasa bahwa yang fardu itu masih banyak yang dulu kita tidak beres, kita tinggalkan, maka kita bertaubat kepada Allah, kemudian berupaya untuk mengganti ya, menambal kekurangan itu dengan banyak-banyak mengamalkan, kalau itu sholat, mengamalkan sholat sunnah ya, sebagai upaya untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Karena nanti di akhirat, kata Rasulullah, yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Maka Allah mengatakan, unzuru, lihatlah ilal maktubah, kepada sholat-sholat wajibnya ya. Kalau ternyata di dalam sholat wajibnya itu banyak kekurangan, maka kata Allah, lihatlah kepada sholat-sholat sunnahnya ya. Dan tutuplah kekurangan dia pada sholat wajib itu dengan sholat-sholat sunnahnya ya. Jadi salah satu fungsi sholat sunnah kita adalah untuk Pak? Menutupi kekurangan-kekurangan sholat wajib kita. Barangkali dulu pernah meninggalkan sholat wajib, atau sholat wajibnya banyak yang tidak beres ya. Banyak yang tidak beres karena apa, Pak? Karena mungkin cara melaksanakannya asal-asalan ya.
Kadang-kadang kita ini kalau sholatnya di masjid sih ya karena mengikuti imam ya. Tapi kalau sholat sendiri di rumah jauh beda dengan ketika sholat di masjid. Apalagi di rumah banyak suara-suara ya. Banyak gangguan ya. Jadi ini sholat wajib kita muhasabah ya. Kemudian yang kedua adalah perkara yang haram ya. Kita ingat-ingat apakah dulu kita pernah melakukan perbuatan yang haram. Apakah rezeki yang kita makan dulu pernah bercampur dengan yang haram atau minimal apa di bawah haram syubhat ya. Saya kemarin mendapat video dari seorang ustadz ya. Saya sih tidak 100% setuju dengan yang dia sampaikan ya. Tapi kalau secara ilmu dia jelas lebih tinggi dari saya ya. Karena dia LC itu apa? Ya, LC itu dari Timur Tengah ya, dari Arab atau dari Mesir ya. Kalau saya juga LC, tapi LC-nya LC lulusan Cemani. Lulusan Cemani ya. Karena kalau soal ilmu ya insya Allah dia lebih mendalam daripada saya. Tapi dalam hal itu saya agak tidak setuju 100% ya, tentang masalah syubhat ini ya. Dia katakan itu tukang parkir, terutama tukang parkir yang bukan resmi, yang di pinggir-pinggir jalan itu ya, yang di warung-warung pinggir jalan itu ya. Nah, itu dia katakan itu uangnya syubhat gitu. Ya. Karena di samping area parkirnya itu bukan milik dia, milik umum, tapi dikuasai gitu ya. Terus kan nggak ada perjanjian harus membayar 2.000 dan kadang-kadang dia tidak ada rasa tanggung jawab sama sekali. Pokoknya tinggal parkir di situ, nggak tahu ya, diatur juga enggak, srek di situ. Nanti kalau mau pergi bayar. Kata ustadz tersebut ini syubhat. Ya wallahu alam ya, bisa saja. Artinya kita selalu berhati-hati, introspeksi ya. Jangan-jangan rezeki kita selama ini ada bercampur dengan yang syubhat ya. Nah bagaimana kalau rezeki kita ternyata setelah kita ingat-ingat selama ini, bahkan sejak dulu banyak yang syubhat ya, tentu bertaubat ya. Karena kalau mau membersihkan itu kan ya tidak mungkin yang sudah lalu ya tinggal taubat saja. Kemudian kalau kita introspeksi, berpikir, mengingat-ingat, ternyata selama ini kita banyak lalai ya, banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, banyak menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal yang sia-sia. Misalnya apa Pak? Untuk sia-sia sampai berjam-jam ya, main game
main catur, main apa lagi? Ya, macam-macam ya. Main kartu domino, main apa itu? Remi ya. Saya dulu juga jago remi dulu. Ya walaupun nggak pakai duit ya, mungkin biar semangat yang kalah ditoreng atau apa ya, itu kan sampai berjam-jam Pak ya, sampai 3 jam 4 jam bahkan sampai semalam kadang ya. Kalau cuman sekali pas mungkin lagi midodaren misalnya, atau lagi apa tirakatan. Wah ini kemarin saya sampaikan ini kalimat yang salah kaprah Pak ya. Kalau tirakat itu aslinya malah memperbanyak doa, memperbanyak zikir, itu tirakat. Ini malah dolanan. Ya walaupun itu tidak kalau secara hukum itu tidak dosa Pak ya, karena bukan perbuatan yang hukumnya haram ya. Tapi kan kita harus ingat bahwa itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Setiap detik waktu yang kita gunakan itu ada pertanggungjawabannya, ada ditanya oleh Allah. Ya. Maka supaya setelah kita introspeksi, ya Allah, saya dulu banyak sekali menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan waktu. Ya. Kalau sudah namanya duduk main itu sudah ya berjam-jam. Ya. Setiap hari. Ya. Terus nanti bagaimana kalau Allah tanya, wong itu semuanya ada catatannya, akan dibuka bukunya. Ya. Makanya setelah kita sadar seperti itu, apa Pak? Kita berdoa kepada Allah, Rabbana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wa kaffir artinya hapus ya Allah catatan itu. Malu kalau catatan itu masih ada dan nanti dibuka di hadapan Allah, kita sangat malu sekali. Ya. Karena kita nanti dihisab itu di hadapan semua manusia bisa melihat. Ya. Maka nanti banyak manusia yang dipermalukan di hadapan Allah. Maka kita sadar, kita mohon kepada Allah supaya catatan-catatan itu di apa Pak? Di-delete, ya, dihapus, filenya dihapus. Ya. Itu yang dimaksud Rabbana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, saya mohon agar Engkau hapus kejelekan-kejelekan saya. Maksudnya catatannya dihapus. Sehingga apa? Kalau catatannya dihapus, nanti ketika dihisab tidak diperiksa, tidak ditanyakan, dilewatkan saja. Karena ada orang yang hisabnya itu hisab yang ringan. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Hisab yang ringan itu seperti apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, cuman dibuka sekilas kemudian dilewatkan. Ya, dilewatkan karena memang catatannya sudah dihapus. Ya, aslinya di situ ada tulisannya tapi sudah dihapus sehingga dilewatkan lembar berikutnya. Ini hisab yang ringan. Ya, maka termasuk salah satunya adalah tadi ya,
perbuatan-perbuatan sia-sia ya, yang dulu sering kita lakukan. Bahkan pernah perbuatan yang sia-sia itu menjadi kebiasaan. Dan kita bersyukur kebiasaan jelek itu bisa kita hentikan, Pak ya. Sehingga kata Rasulullah, seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya, atau dalam kebiasaan apa dia akan dimatikan. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu pernah menyaksikan sendiri, Pak. Ada orang sakaratul maut oleh keluarganya ditalkin, Pak ya. Ditalkin. Pak, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bukannya mengikuti tuntunan atau ucapan anaknya itu yang menganjurkan atau yang menuntunkan ucapan la ilaha illallah, tapi yang keluar dari mulutnya apa? Skak. Dituntun lagi, wahai bapak, ucapkan la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya skak gitu ya. Terus begitu sampai akhirnya mati. Akhirnya matinya, akhir kalimatnya bukan la ilaha illallah, tapi ya, Masya Allah ya. Ya. Maka kebiasaan jelek yang masih kita lakukan sebisa mungkin ditinggalkan ya, karena kita akan dimatikan oleh Allah, kata Rasulullah, dalam keadaan kebiasaan yang kita lakukan ya. Saya tadi dapat video ya, ada ikhwan dari Kudus, dan saya pernah ketemu orangnya dulu ya. Itu dia wafat dalam keadaan sholat tahiyatul masjid, sedang masuk ke masjid, mau nunggu qomat, dia tahiyatul masjid di pojokan gitu. Kebetulan ada kamera CCTV-nya ya, sehingga ada rekamannya. Dia sedang sholat, ketika bangun dari sujud nggak kuat bangun lagi, akhirnya tersungkur sujud, nggak bangun. Setelah dilihat ternyata sudah meninggal. Ini sesuatu yang sangat indah ya kalau seperti itu ya. Walaupun kita tidak mesti harus seperti itu ya. Tidak mesti harus seperti itu kita dicabut nyawa dalam keadaan mungkin di masjid sedang sholat, tidak ya. Kita bisa saja kita ini dapat husnul khotimah walaupun mati kita mungkin di rumah atau di rumah sakit ya, atau di jalan ya, bisa saja ya. Artinya husnul khotimah itu bukan berarti harus mati sedang di masjid, harus sedang sholat atau sedang baca Quran, tidak ya. Bisa saja orang itu husnul khotimah walaupun matinya di rumah atau di rumah sakit atau di mana saja ya. Yang penting dia dalam keadaan sudah meninggalkan kebiasaan jelek, sudah enggak ada lagi kebiasaan berbuat jelek yang masih ada di dirinya. Maka itu perlu selalu muhasabah, selalu introspeksi ya. Termasuk juga kita menyadari setelah kita ingat-ingat, ternyata banyak sekali kita ini amalan-amalan kita yang bercampur dengan riya ya. Bercampur dengan riya. Buktinya apa? Kita ingat-ingat, saya kalau sholat di hadapan orang banyak kok sholatnya baik, sholatnya khusyuk,
bacaannya sempurna. Tapi kalau sholat sendiri nggak ada yang lihat kok, sholatnya super kilat. Ya. Kalau sholat di hadapan orang banyak di masjid atau apa, sholatnya sempurna. Ya. Tapi kalau sholat sendiri di rumah nggak ada yang lihat, ya. Apalagi terdengar suara televisi, ya. Sinetronnya akan segera dimulai, itu sholatnya jadi cepat. Ya. Berarti ada perbedaan ketika sholat dilihat orang dengan ketika sholat sendiri. Ini juga salah satu indikasi atau tanda kalau masih tercampur dengan riya. Ya, masih tercampur dengan riya. Dan inilah masalah riya, ini masalah yang harus betul-betul kita introspeksi, kita perhatikan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka puncak dari semua introspeksi itu adalah kita membayangkan, ya, kita membayangkan nanti ketika kita berhadapan atau berdiri di hadapan Allah, ketika Allah menanyakan semua yang kita lakukan sampai yang sekecil-kecilnya. Ya. Kita selalu mengingat-ingat, membayangkan bagaimana kalau saya di hadapan Allah, ya. Bagaimana kalau Allah ambil nyawa saya sekarang, ya. Apakah sudah siap menghadapi itu semua? Yaitu semuanya selalu terngiang-ngiang dalam hati kita, ya. Termasuk juga perbuatan-perbuatan yang memang itu perbuatan yang baik, tapi apakah sesuai dengan sunnah, ya? Apa ada perbuatan-perbuatan saya yang belum sesuai dengan sunnah, ya. Namanya apa Pak? Perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah atau yang bertentangan dengan sunnah? Perbuatan bid'ah, ya. Nah, cuman kalau yang ini biasanya sulit. Kalau yang lain kita mudah mengingat-ingat, mengintrospeksi itu mudah. Masalah ibadah yang belum sholat wajib yang banyak yang tidak beres, ya. Saum yang banyak yang tidak beres, ya. Perbuatan haram, syubhat. Ini kita introspeksinya relatif mudah. Tapi kalau yang namanya perbuatan bid'ah, ya, itu sulit. Kenapa? Karena orang kalau berbuat bid'ah itu dia merasa berbuat baik, akhirnya nggak merasa salah. Tapi kalau mengingat-ingat dosa itu mudah Pak. Insya Allah mengingat-ingat dosa itu mudah, ya. Dosa yang sudah puluhan tahun pun kadang-kadang kita masih ingat. Oh dulu saya pernah berbuat, walaupun mungkin perinciannya tidak begitu jelas, tapi secara garis besar kita ingat, ya. Wah dulu saya pernah sering meninggalkan sholat gini nih, ya. Kalau itu mudah mengingat-ingat dan bermuhasabah, menyesali, meminta ampun. Tapi kalau yang namanya perbuatan bid'ah ini sulit. Kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah itu tidak merasa salah, bahkan ngotot, ya. Ketika diluruskan, ketika diingatkan, ngotot, ya. Termasuk perbuatan bid'ah itu ya banyak sekali, ya. Ada bid'ah yang kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan bahwa orang yang sudah mati bisa mengabulkan permintaan, ya. Orang yang sudah mati arwah, ya, arwah leluhur, arwah orang soleh, arwah wali Allah
diyakini bisa mengabulkan permintaan, sehingga dia datang ke kuburnya lalu minta kepada arwah itu, minta kepada arwah itu, bahkan sampai kadang-kadang menangis-nangis di situ, memanggil-manggil arwah. Ini adalah keyakinan yang bid'ah, yang mengada-ada. Ya. Rasulullah dan para sahabat serta generasi salaf ya, tidak pernah berbuat seperti itu. Ya. Minta kepada arwah. Ya. Kalaupun ada riwayat-riwayat dulu sebagian orang katanya pernah berbuat seperti itu riwayatnya bermasalah. Riwayatnya bermasalah maksudnya ditinjau dari sisi periwayatan itu tidak sahih. Ada riwayat seseorang yang datang masuk ke komplek kuburan Rasulullah, terus meminta kepada Rasulullah, memanggil Rasulullah ya, supaya Rasulullah memintakan ampun untuk dia ya. Setelah itu orang itu tertidur. Dalam tidurnya dia bertemu dengan Rasulullah dan menghabarkan, memberitahu bahwa permintaan dia supaya Rasulullah memintakan ampun itu dipenuhi oleh Rasulullah. Rasulullah sudah memenuhi permintaannya, dia didoakan oleh Rasulullah, dimintakan ampun. Ada riwayat seperti itu ya. Tetapi riwayat-riwayat semacam itu ditinjau dari sisi sanadnya, dari sisi orang-orang yang meriwayatkan itu tidak sahih ya. Tidak sahih artinya ada orang yang meriwayatkan itu yang tidak dikenal ya, yang majhul istilahnya ya. Ada juga riwayat Imam Syafi'i pernah datang ke kuburan Imam Abu Hanifah dan meminta dengan perantaraan arwah Imam Abu Hanifah, dia berdoa minta kepada Allah ya. Ini riwayatnya riwayat yang lemah, yang tidak sahih ya. Kalau yang Rasulullah dan para sahabat tidak ada seperti itu ya, yang sahih ya. Bahkan ketika Umar bin Khattab itu sangat butuh pertolongan Allah, Umar bin Khattab itu pernah di waktu beliau jadi khalifah terjadi paceklik. Beberapa lama tidak hujan, harusnya sudah hujan ternyata belum hujan. Akhirnya paceklik, Pak, kekeringan. Maka Umar bin Khattab waktu itu mendatangkan salah seorang paman Rasulullah yang masih hidup, namanya Abbas. Paman Rasulullah yang masih hidup ketika Umar bin Khattab jadi khalifah itu namanya Abbas. Diundang khusus dari Mekah karena Abbas tinggalnya di Mekah, diundang untuk datang ke Madinah. Setelah Abbas datang ke Madinah, Umar bin Khattab minta tolong kepada Abbas, wahai Abbas, kami dulu ketika Rasulullah masih hidup, kalau terjadi paceklik seperti ini, kami minta supaya Rasulullah mendoakan. Tapi Rasulullah sekarang sudah wafat, maka sekarang kami minta kepada engkau untuk mendoakan supaya Allah segera menurunkan hujan. Jadi dari riwayat ini jelas ya, kalau minta kepada orang yang sudah meninggal tidak bisa. Seandainya bisa,
Umar bin Khattab nggak perlu jauh-jauh mendatangkan Abbas. Wong di situ ada kuburan Rasulullah di Madinah ya. Di situ ada kuburan Abu Bakar As-Siddiq. Di situ ada kuburan orang-orang mulia lainnya, Hamzah ya. Pokoknya orang-orang top markotop ya. Sahabat-sahabat yang mati syahid, yang jelas-jelas mereka diridhoi, diakui keimanannya itu banyak di Madinah ya, dikubur sahabat-sahabat yang top-top ya. Tapi Umar bin Khattab tidak minta tolong kepada arwah Rasulullah, tidak minta tolong kepada arwah Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain yang masih hidup ya, yaitu Abbas khusus diundang dari Mekah ya. Setelah sampai ke Madinah, Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Abbas, kami dulu kalau ada masalah berat minta tolong kepada Rasulullah untuk mendoakan. Sekarang Rasulullah sudah nggak ada, maka engkaulah ya orang yang hubungannya dengan Rasulullah sangat dekat ya, mintakan kepada Allah supaya Allah segera menurunkan hujan ya." Artinya kalau minta tolong itu kalau masalah doa minta tolong itu kepada orang yang masih hidup, bukan kepada orang yang sudah mati. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ya. Nah, kalau orang butuh sesuatu terus datang ke kuburan minta tolong kepada arwah, nah ini kan berarti perbuatan yang mengada-ada ya. Mengada-ada itu kalau bahasa Arabnya apa? Bid'ah. Dan perbuatan bid'ah itu dilarang ya. Nah, kecuali kalau datang ke kuburan mau mendoakan orang yang dikubur itu tidak apa-apa ya. Saya datang ke kuburan mendoakan supaya yang dikubur itu misalnya arwah siapa ya, Sunan Kalijogo atau arwah Ki Ageng siapa, Ki Ageng Selo atau Ki Ageng Boto ya, atau yang pakai pring itu apa Pak? Gribik ya, Ki Ageng Gribik di mana itu? Ada lagi Ki Ageng siapa itu yang di Bayat gitu ya, Sunan Bayat ya. Macam-macam itu datang ke kuburan itu terus minta tolong kepada arwah Sunan itu supaya hajatnya, supaya keinginannya dikabulkan oleh Allah, terus memanggil arwah Sunan itu jeng Sunan gitu ya. Ya, ini namanya perbuatan bid'ah. Karena dulu para sahabat tidak melakukan itu, bahkan jauh-jauh Umar bin Khattab memanggil Abbas ya. Seandainya bisa meminta kepada orang yang sudah wafat, tentu Umar bin Khattab nggak perlu jauh-jauh memanggil Abbas, cukup memanggil siapa? Cukup minta tolong kepada arwah Rasul yang kuburannya Umar bin Khattab nyanding ya. Di situ di Madinah, di Masjid Madinah itu ya, kuburan Abu Bakar juga di situ. Tapi tidak ada Umar bin Khattab ketika terjadi masalah berat terus minta tolong kepada Abu Bakar, kepada Rasulullah yang sudah wafat ya. Padahal Rasulullah dan Abu Bakar yang waktu itu sudah dikubur di situ, di kuburan Madinah di Masjid Madinah ya dekatnya, itu orang yang jelas-jelas manusia paling mulia, paling dekat dengan Allah ya. Maka orang yang minta kepada kuburan, minta kepada arwah ya,
walaupun itu arwah orang soleh sekalipun, ini perbuatan bid'ah dan itu dilarang ya. Nah, maka kita introspeksi, barangkali dulu pernah gitu ya. Kemarin kan yang lagi jadi viral salah satunya apa? Juru kunci, kuncen, tahu Pak juru kunci Pak ya? Juru kunci Gunung Kawi. Gunung Kawi itu di mana? Di Jawa Timur ya, di mana itu Pak? Di daerah mana itu? Kediri napa nggih? Nah, nggak tahu lah pokoknya Jawa Timur nggih. Gunung Kawi kan terkenal Pak nggih. Itu baru-baru ini juru kuncinya mengaku ya, mengaku bahwa pejabat-pejabat tinggi pun banyak yang datang ke sini untuk minta berkah ya, supaya berhasil bisa menjadi pejabat, termasuk mantan presiden katanya. Mantan presiden pernah datang ke sini berpuluh-puluh kali katanya. Dan setiap kali datang ngasih duit, ngasih amplop 27 juta untuk apanya itu? Juru kuncinya itu. Wah, sugih ya. Sugih tenan. Padahal puluhan kali datang, sekali datang ngasih amplop 27 juta. Itu masuk anggaran enggak ya? Perlu diaudit itu ya. Pengeluaran untuk juru kunci. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini ya perbuatan bid'ah. Barangkali kita dulu pernah melakukan ya, maka kita mohon kepada Allah supaya diampuni dan catatannya dihapus. Bukan cuma diampuni tapi catatannya dia. Kadang-kadang ada juga diampuni tapi catatannya masih ya, sehingga hisabnya berat ya. Kalau diampuni tapi catatannya masih, ini juga menjadi berat nanti ketika dihisab. Nah, maka kita mohon diampuni dan dihapus catatannya sehingga betul-betul mudah ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan manfaat.